Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil temuan problem, ide, dan prototipe yang kami buat. Oke, untuk yang pertama, eh, problem akan dibacakan oleh Silviana Chandra Karera. Oke, problem pertama yaitu banyak pembisnis ingin memajukan bisnis mereka melalui kegiatan secara langsung. Problem kedua, banyak orang yang bermain alat musik tapi tidak memiliki alat. Problem ketiga, beberapa orang mencari cara untuk mengisi waktu luang mereka dengan hiburan yang menyenangkan. Beberapa orang mencari cara untuk mengisi waktu luang mereka dengan hiburan, dan masih banyak lagi problem yang kita amati. Nah, untuk beberapa seleksinya ada 5, yaitu beberapa orang cara untuk mengisi waktu luang mereka dengan hiburan yang menyenangkan. Problem ke-9, sebagian orang bermimpi menjadi pelatih, namun mereka menyadari perlunya keterampilan dan lisensi untuk mencapai tujuan mereka. Problem ke-16, tingginya minat orang untuk berpartisipasi dalam mode permainan multiplayer atau berbasis daring. Problem ke-10, banyak orang yang bersemangat untuk meningkatkan pengetahuan mereka sambil bersenang-senang. Problem ke-12, banyak orang yang berminat untuk memperluas jejaring sosial mereka secara online. Dari 5 itu tersebut, kita mengambil, ini masih typo, kita mengambil yang problem 16, yaitu tingginya minat orang-orang untuk berpartisipasi dalam mode permainan multiplayer atau berbasis daring. Alasannya karena yang pertama, adanya koneksi internet yang semakin luas memungkinkan pemain untuk terhubung dengan sesama pemain di berbagai belahan dunia tanpa batasan geografis. Hal ini menciptakan lingkungan bermain yang lebih beragam dan dinamis. Yang kedua, pengembangan teknologi dan perangkat keras yang semakin canggih memberikan pengalaman bermain yang lebih imersif dan mendalam, memotivasi pemain untuk terlibat lebih intensif dalam permainan. Selain itu, adanya elemen sosial dalam permainan multiplayer memungkinkan pemain untuk berinteraksi, berkolaborasi, atau bersaing dengan teman mereka, menciptakan ikatan sosial yang kuat dan meningkatkan aspek komunitas dalam permainan. Selanjutnya, faktor kompetitivitas juga turut berperan di mana pemain terdorong untuk meningkatkan keterampilan mereka agar dapat bersaing secara lebih baik dalam lingkungan main yang serba dinamis. Dengan kombinasi faktor-faktor tersebut, minat terhadap permainan multiplayer atau berbasis daring terus meningkat, menciptakan ekosistem yang sangat menggairahkan bagi para pemain. Nah, apa metode pengambilan data yang digunakan akan dijelaskan oleh Prilly. Selanjutnya ada metode pengambilan data yang digunakan. Mengambil metode pengamatan dalam kasus Albert menjadi pilihan yang relevan dan bermakna untuk memahami situasinya secara langsung dengan melibatkan diri secara aktif dan pengamatan perilaku Albert saat bermain alat musik dan game. Kita dapat mengidentifikasi faktor keterbatasan yang dihadapinya, seperti ketiadaan alat musik yang tersedia. Diperlukan pengamatan juga membantu memvalidasi perasaan kesepian Albert dan melihat langsung interaksi pengembangan solusi yang lebih tepat sasaran untuk membantu Albert mengatasi tantangan dan kesulitan yang dihadapinya dalam kedua aktivitas tersebut. Berikut hasil pengamatan segi perilaku, lingkungan, dan fasilitas. Yang pertama ada perilaku, yang kedua ada lingkungan, yang ketiga ada fasilitas. Berikut siapa aja objek yang diamati kita. Ada tiga orang yang diamati oleh kelompok kami, narasumber kami. Selanjutnya ada alasan
mengapa kita mengambil narasumber tersebut? Karena narasumber tersebut orang terdekat yang memiliki hobi bermain game di saat waktu yang senggangnya. Berikut user persona teman kita yang telah kami amati. Selanjutnya, ide yang dimunculkan user persona akan dibacakan oleh Halisa Salsabila. Oke, yaitu ide yang muncul itu yang pertama ada fitur streaming, yang kedua ada fitur voice, ketiga fitur chat, keempat ada fitur koin atau top up, terus yang kelima ada fitur multiplayer, yang keenam fitur karakter, ketujuh fitur mode, kedelapan fitur tambah teman, kesembilan fitur logout, kesepuluh fitur diskon, kesebelas fitur history, kedua belas fitur hadiah, ke-13 ada fitur profil, ke-14 ada fitur forum diskusi, ke-15 ada fitur obrolan global, yang ke-16 ada fitur shop, ke-17 fitur sign up atau registrasi, yang ke-18 ada fitur posting momen, yang ke-19 ada fitur login, ke-20 fitur pengaturan, ke-21 ada fitur rating, ke-22 ada fitur obrolan dunia, ke-23 ada fitur lokasi, ke-24 ada fitur keamanan, ke-25 ada fitur misi, ke-26 ada fitur kontrol, ke-27 ada fitur akun, ke-28 ada fitur season, ke-29 ada fitur statistik, ke-30 ada fitur dashboard atau menu utama, yang ke-31 ada fitur feedback, ke-32 fitur grafis, ke-33 fitur inventaris, ke-34 ada fitur clan, ke-35 fitur bahasa, ke-36 fitur privasi. Lalu yang diseleksi itu kita dapat 6 ide, yaitu ide kelima fitur multiplayer, ide ketiga fitur chat, ide ke-1 fitur streaming, ide ke-6 fitur karakter, ide ke-7 fitur mode, dan ide ke-13 fitur profil. Lalu ide yang diangkat itu, ide yang pertama itu fitur streaming. Alasannya karena rata-rata orang bermain game mereka tidak puas kalau hanya skill yang mereka miliki tidak dilihat oleh orang banyak. Oleh karena itu, fitur ini membantu seorang gamers dalam memamerkan skill mereka dengan cara live streaming. Lalu latar belakang akan dijelaskan oleh Musen. Oke. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden ditemukan bahwa 100% responden pernah mengalami pengalaman yang tidak memuaskan dalam layanan game mafia tersebut. Hal ini mencakup kualitas layanan yang buruk seperti rating yang di Play Store jarang dilihat dan keluh kesah pengguna game mafia, keterlambatan dalam menerima layanan atau fasilitas yang diharapkan, dan masalah dengan fasilitas yang tersedia seperti banyak bug dan masih banyak lagi. Selain itu, 75% responden juga pernah mengalami tidak jauh dari bug dan juga banyak cheat atau mencuri data pemain atau user yang merugikan. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa problem yang dialami para user dalam mencari bug di game mafia, yaitu game terlalu kaku lah atau karakter, jaringan atau ping, lag, karakternya banyak bug. Nah, problem tersebut terdapat memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap user game mafia ini. Game yang mengalami hal-hal yang tidak bisa dinikmati secara panjang tersebut akan cenderung merasa tidak nyaman dan tidak puas dengan memain game ini. Hal ini dapat mempengaruhi citra pihak game, dapat menurunkan minat seorang gamers untuk memainkan game tersebut. Selanjutnya, seru. Oke, selanjutnya ada prototype. Yang pertama ada green screen. Terus selanjutnya itu ada loading screen. Eh, sudah itu masuk ke register, habis itu login. Eh, sudah login, ada tampilan utama atau home screen. Di home screen ini memiliki beberapa fitur, yaitu yang pertama ada fitur inventaris, ada clan, ada karakter, fitur misi, fitur mode. Kemudian di pojok kiri atas ada fitur profil. Kemudian di bawah fitur profil ada fitur invite friend list. Kemudian di pojok kanan atas ada 4 fitur, yaitu fitur jaringan sama setting, pesan, dan fitur live streaming. Kemudian di bawahnya ada fitur event, shop, dan top up. Oke, selanjutnya.
Untuk selanjutnya ada tampilan dari fitur invite friend list. Untuk tampilannya seperti ini. Selanjutnya setelah melakukan invite friend list, hasil tampilannya seperti ini. Oke, lanjut. Di sini ada pilih mode. Mode itu berisi di mana kita akan memainkan map sesuai pilihan tertentu. Selanjutnya ada fitur misi. Fitur misi berisi tentang misi harian oleh pemain. Nah, ini yang didapatkan. Selanjutnya ada fitur karakter. Fitur karakter ini berfungsi untuk mengganti karakter agar pemain tidak bosan. Selanjutnya fitur selanjutnya ada fitur clan. Gedein dikit. Oke, fitur clan di sini yaitu fitur yang dimana kita bisa membuat tim bersama teman. Untuk fitur-fitur yang di dalamnya ada misi clan sama informasi clan. Untuk tampilannya seperti pada gambar. Oke, ini fitur inventaris. Inventaris itu berisi outfit apa aja yang kita pakai dalam karakter. Di sini ada fitur baju sama topeng, kacamata, kemudian ada box sama senjata, kemudian kendaraan yang digunakan karakter. Oke, selanjutnya fitur live streaming. Di fitur live streaming ini ada gedein dikit. Fitur live streaming ini ada beberapa subfitur, yaitu ada flowing, live streaming sama video dan live streaming di YouTube. Jadi fitur ini udah nyambung sama Facebook dan YouTube untuk mengupdate info-info live yang disiarkan langsung di YouTube. Kemudian untuk di live streaming itu sendiri kita dapat melakukan live. Gimana sih ini? Itu live streaming. Di Zoom. Yang live streaming. Yang Facebook. Bawah. Kanan dikit. YouTube. Yang Facebook dulu. Nah, di sini kita bisa live di beberapa platform, yaitu ada Facebook dan YouTube. Oke, lanjut. Selanjutnya fitur pesan yang akan dilanjutkan oleh Mbak Rera. Oke, untuk fitur pesan ini ada sistem sama pesan laporan, pemberitahuan, sama hadiah. Nah, kalau misalnya ada kayak pemberitahuan baru itu pesan laporannya terdapat tulisan new. Nah, di sistem itu hadiah-hadiah kayak misalnya anniversary, terus kayak update sama pertempuran klan dan lain-lain. Kalau di hasil laporan itu kayak hasil laporan misalnya ada orang yang mau ngeban temannya atau musuhnya yang tidak baik dalam Tidak. permainannya. Misalnya menggunakan cheat. Misalnya menggunakan cheat atau noob. Terus habis itu kalau pemberitahuan kayak misalnya ada teman yang mau
mau bergabung dengan tim kita. Terus untuk hadiahnya ini hadiah-hadiah dari teman kita, dari teman untuk kita. Terus untuk pengaturan itu ada akun, kontrol, grafis dan audio, sesuaikan tombol, sensitivitas, notifikasi, push, privasi and sosial, dan bahasa. Di akun ini ada pengaturan bentar. itu. Untuk di pengaturan akun ini kita bisa menambahkan akun yang terkait. Misalnya di atas yang terhubung itu udah ada Facebook, nah kita bisa nambahin kayak Twitter atau enggak email. Dan selanjutnya itu ada beberapa verifikasi, kalian bisa lihat pada tampilannya. Nah untuk di fitur kontrol ini, untuk di fitur kontrol eh, ada beberapa, di zoom dulu, di zoom aja. Oke, di fitur kontrol ini ada dua kontrol, yaitu kontrol dasar dan kontrol lanjutan. Eh, Kalian bisa lihat untuk kontrolnya, yaitu ada, jangan geser dulu. Yaitu ada tampilan tembak senjata tembak kiri dan mode tembak crossbow dengan mode tembak shotgun. Kemudian ada mode scope dan rotasi kamera. Selanjutnya di kontrol lanjutan. Di kontrol lanjutan ini berisi beberapa fitur, yaitu tanda universal, lompat panjat, dan fitur lainnya. Oke, selanjutnya ada fitur grafis dan audio, di mana fungsi dari fitur ini kita mengatur grafis sesuai yang kita inginkan. Kemudian ada fitur sesuaikan tombol. Sesuaikan tombol ini di mana kita mengatur tombol, misalnya tombol tembak kita mau ditaruh di mana aja sesuai keinginan masing-masing. Oke, selanjutnya ada sensitivitas. Sensitivitas berfungsi untuk mengatur kenyamanan joystick pemain sesuai apa yang kita inginkan. Selanjutnya ada fitur notifikasi push, yaitu menginfokan di mana teman online yang terhubung, teman online yang kembali, dan teman pemberitahuan fitur dalam game, yaitu pesan teman yang terhubung. Selanjutnya ada fitur privasi dan sosial. Di sini ada fitur like, tampilan tampilan companion, tampilan companion pribadi, dan broadcast one Island. Selanjutnya ada fitur bahasa, seperti yang biasa kita kenal. Fitur bahasa ini untuk mengganti bahasa dalam game. Oke, selanjutnya ada hadiah level, akan dijelaskan oleh Mucen. Nah, di sini eh, bisa disebut dengan XP atau kayak Royal Pass. Nah, di sini ada fitur, ada yang Elite sama yang Free. Selanjutnya. Ke bawah, Rul. Nah, di sini di fitur 2 ini ada misi mingguan dan misi musim. Nah, pas kita kolek itu, semisalnya misinya udah selesai, otomatis RP-nya akan meningkat. Selanjutnya. Nah, di sini terdapat juga kayak fitur kita semisalnya eh, Royal Pass atau eh,
Royal Pass, misalnya Oke, mungkin Royal saya Pass kita tambahin itu udah sedikit. full, kita bisa Lanjut, apa Rob? lanjut. Kita bisa ngegacha melewati fitur tersebut. Udah, Rob. Bawa, Rob. Oke, lanjut. Itunya lanjut. Udah selesai belum? Oke, Ah, selanjutnya ada oke. fitur Nah, ya, Omuchen. Oke, lanjut Chen. oke, aku. Lanjut aja. Nah, di sini ada fitur toko. Nah, semisalnya kan di sini ada yang terbaru. Kalau misalnya Mafia ini akan kolaborasi dengan CSGO, di sini terdapat kita mendapatkan info baru, misalnya kolaborasi senjata, kendaraan, dan lain-lain, dan lain-lain. Nah, baru senjata. Oke. Nah, di sini, Oke, bentar. Aku yang lanjut ya. Eh, oke masih. di Zoom. Udah langsung aja. Oke, untuk selanjutnya itu ada fitur senjata, di mana fitur senjata ini kita bisa beli langsung di toko shop. Dan di fitur senjata ada pakaian dan kendaraan. Hilang sih screen-nya. Screen-nya hilang. Dah. Udah. Oke, selanjutnya ada fitur profil, yang dimana fitur profil ini memiliki sub profil ada 4, yaitu info dasar, statistik, hasil karir, dan kartu sosial. Kalian bisa lihat, bisa dilihat tampilannya seperti ini. Oke, mungkin yang terakhir ada event. Event ini berisi info-info terbaru senjata yang update di shop. Oke, mungkin link roadmap-nya ada di sini dan presentasinya cukup sekian dan terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya aku Ih,